Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama Pak Helmi dalam pembelajaran kelas 3. Kali ini kita memasuki tema 2, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2 tentang menyayangi hewan. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada pembelajaran yang pertama, kita akan sama-sama membaca teks Kelinci Kesayangan Dayu. Dalam membaca teks, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. 1. Lafal. 2. Intonasi. 3. Tanda baca. Lafal adalah pengucapan kata yang tepat. Sekali lagi, lafal adalah pengucapan kata yang tepat. Kemudian, intonasi suara adalah tanda yang ditandai dengan tanda titik, intonasinya bersuara datar. Sedangkan yang diberi tanda tanya, intonasinya suaranya menurun. Kemudian yang diberi tanda seru, intonasi suaranya naik. Dan tentu saja apabila kalian bertemu dengan tanda koma, maka pembaca berhenti sebentar. Apabila bertemu dengan tanda titik, maka pembaca berhenti. Baik anak-anak, mari sama-sama kita belajar membaca teks Kelinci Kesayangan Dayu. Kita baca bersama-sama ya. Dayu senang memelihara kelinci. Tingkahnya lucu dan memiliki bulu yang halus. Kelinci peliharaan Dayu ada 5 ekor, terdiri dari 1 ekor induk dan 4 anaknya. Induk kelinci berwarna putih, 2 anak kelinci berwarna putih, dan 2 lainnya berwarna abu-abu. Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya. Dayu selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin. Setiap hari, Dayu memberi makan dan minum. Kelinci suka makan sayur-sayuran seperti wortel, kangkung, dan biskuit khusus kelinci. Dayu juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin. Kelinci-kelinci Dayu tumbuh sehat dan bersih. Dayu senang menggendong dan membelai kelinci-kelinci itu. Sungguh menyenangkan bermain bersama kelinci peliharaan. Nah anak-anak, berikutnya mari sama-sama kita bahas apa yang dilakukan oleh Dayu. Menyiapkan kandang yang nyaman, membersihkan kandang dengan rutin, memberi makan dan minum, membersihkan badan, dan memotong kuku kelinci dengan rutin. Lalu, makanan apa yang disukai oleh kelinci? Jawabannya adalah wortel, kangkung, dan biskuit khusus kelinci. Baik anak-anak, selanjutnya, seperti pada gambar, kalian melihat sebuah gambar. Gambar apa ya kira-kira? Coba bisa ditebak? Pada gambar, terdapat ilustrasi setengah. Di dalam matematika ditulis 1/2, diberi tanda miring. 1/2. Ini disebut dengan bilangan pecahan. 1 adalah pembilang. Sedangkan angka yang ada di bawah, angka 2 disebut dengan penyebut. Nah, di dalam gambar 1 biskuit, dalam lambang pecahan biasa, 1 diberi tanda garis miring 1, dibaca 1/1 atau ditulis dengan 1/1 dengan garis mendatar. Kemudian, 1 biskuit tersebut dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Dalam lambang pecahan biasa, 1 garis miring 2 atau 1 garis miring 2 dibaca 1/2. Selanjutnya,
Satu biskuit dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Dalam lambang pecahan biasa dibaca 1/3. Kemudian, satu biskuit dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Dalam lambang pecahan biasa dibaca 1/4. Nah, anak-anak, 1 adalah pembilang, lalu angka yang di bawahnya 2 disebut dengan penyebut. Sekali lagi ya, 1 pembilangnya, 2 penyebutnya. Dayu memotong biskuit menjadi 2 bagian sama besar. Satu bagian yang berwarna dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/2. Jadi, 1/2 adalah satu bagian dari 2 bagian yang sama besar. Berikutnya, tulislah pecahan biasa pada gambar berikut. Gambar pertama, 1/3, yaitu satu bagian dari 3 bagian yang sama besar. Kemudian pada gambar yang kedua, 1/4, yaitu satu bagian dari 4 bagian yang sama besar. Berikutnya, tulislah pecahan biasa pada gambar berikut. 1, 2, 3, 4, 5. Pada gambar terdapat 5 bagian yang sama besar. Kemudian diberi tanda warna pada bagian yang pertama dan kedua, maka bagian yang berwarna merah 2/5. Bagian yang warna putih 3/5. Bagaimana dengan gambar yang berikut ini? Bagian yang berwarna biru, kita hitung kotaknya ya. Ada 4, maka 4 per jumlah seluruh kotaknya, yaitu 6. Lalu bagian yang berwarna putih, terdapat 2 kotak, maka ditulis 2/6. Berikutnya, mari kita sama-sama belajar karya seni dengan teknik memotong dan menempel. Mewarnai wortel dengan teknik memotong dan menempel kertas. Itu disebut dengan mozaik atau kolase. Memotong bisa dengan menggunting atau merobek. Seperti pada gambar, bahan yang diperlukan adalah gambar sketsa pada kertas karton, kemudian lem, lalu pensil, yang keempat gunting, dan yang kelima adalah kertas warna-warni. Pada gambar diberi sketsa gambar wortel. Baik anak-anak, berikutnya pada pembelajaran yang kedua, kita akan belajar bagaimana cara merawat kelinci. 1. Memilih kelinci berumur 2 bulan. 2. Menyiapkan kandang. 3. Bahan kandang sebaiknya terbuat dari kayu. 4. Kandang diberi alas jerami agar mudah dibersihkan. 5. Kandang dibersihkan 2 hari sekali. 6. Jaga kandangnya agar tetap lembab. 7. Beri makan dan minum secara rutin. 8. Memandikan kelinci jika kotor dan pergunakan air hangat. Tahukah kamu cara merawat hewan lain? Mencari informasi, mewawancara, kegiatan tanya jawab orang lain dapat dilakukan untuk memperoleh informasi. Kemudian membuat daftar pertanyaan. Baik anak-anak, keluarga Dayu berbagi tugas dalam merawat hewan peliharaan. Ibu membeli makanan kelinci. Dayu menyiapkan makanan dan minuman kelinci. Ayah Dayu membersihkan kandang. Anggota keluarga memahami peran dan tugasnya dengan baik. Kerukunan dan persatuan akan terjalin, pekerjaan yang berat akan berubah menjadi ringan. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mengulas gerakan mendorong dan menarik. Itu disebut dengan gerakan non-lokomotor.
melatih kekuatan bahu dan dada. Seperti pada gambar, menarik. Dan ini adalah gambar mendorong. Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Tahapan gerakan mendorong dan menarik. 1. Pilihlah teman pasangan yang seimbang. Jangan yang terlalu tinggi atau salah satunya tidak sama ukurannya. Berdirilah berhadap-hadapan, tangan berpegangan. Ketiga, beri tanda posisi masing-masing. Kegiatan pertama, kamu lakukan kegiatan mendorong dengan tangan temanmu. Temanmu menahan dengan cara mendorong balik agar tidak bergeser posisinya. Kelima, lakukan sekuat tenaga agar temanmu dapat bergeser posisi. Itu disebut dengan kegiatan mendorong. Perhatikan gambar berikut ini. Lalu bagaimana dengan kegiatan yang kedua, yaitu menarik? Kamu melakukan kegiatan menarik tangan temanmu, sementara temanmu menahan dengan cara menarik balik agar tidak bergeser posisinya. Lakukan secara bergantian. Semakin kuat bertahan artinya semakin kuat dan dialah pemenangnya. Tapi ingat anak-anak, dalam posisi seperti sekarang ini, kita tidak diperkenankan untuk saling bersentuhan. Baik anak-anak? Itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.